Yang selama ini mungkin banyak dilupakan orang. Orang itu hanya melihat sepeda itu alat olahraga. Iya. Sepeda itu alat transportasi, bisa loh jarak Ngumpul. jauh. Dan Ngumpul. kita sama nyambut kita, kemudian mengantarkan kita sampai di perbatasan kabupaten atau kota. Itu terus loh sampai di Jakarta. Luar biasa. Apalagi Ada juga beberapa waktu yang lalu kan ada kejadian pesepeda adik kita 14 tahun itu meninggal Mas ya. Iya, Di apa namanya ditabrak truk gitu. di Bandung kalau salah ya Pak. Jadi jadi ayo misal gini ya, produsen komunitas itu memang berfungsinya harapan saya dan teman-teman itu ya, itu mereka memperbanyak kampanye bersepeda ya, sehingga makin banyak pesepeda, sehingga ketika jumlahnya banyak, itu pemerintah juga sudah mulai mikir nih, jadi itu harus ditunda. Ada temen yang dia itu menyampaikan ke saya nanti akan sepedaan setelah pensiun. Lah kok setelah pensiun kena stroke? Nah, Ya kan nggak bisa akhirnya sepedaan. Ya terus ya apa Mas? Kadung ngono kan kita nggak tahu ini. Kita apa namanya pembuluh darah kita itu sudah tersumbat berapa banyak gitu ya. Nah ini kan ngeri juga ya. Makanya kalau olahraga itu nggak usah ditunda lah. Kita nggak tahu kan ya sumbatannya berapa banyak, terus kemudian lemaknya seberapa menghimpit organ dalam kita kan. Kan nah ini nih dimulai sih lah. Karena memang harus ini. Karena semua itu investasi ya, ada investasi baik, investasi. Yep. Saya kan juga pernah baca itu di media tuh, jenengan tuh pernah bikin ini kan kegiatan Red for Palestine Iya. Tahun lalu ya kalau nggak salah. Sudah 2 kali Mas. Oh 2 kali. 2024 dan 2025. Ini yang ini Insya Allah November ini Insya Allah akan jalan lagi. Surabaya Jakarta 1000 km. Gitu. Nah itu pengalamannya seperti apa Mas? Iya. Jadi Ride for Palestine itu sebenarnya kita ingin mengajak masyarakat untuk apa ya? Kampanye kemanusiaan Mas. Jadi Palestina itu kan, ini kan bukan lagi masalah agama ya, tapi ini masalah kemanusiaan. Itu yang pertama. Yang kedua ini kampanye bersepeda. Jadi bersepeda dari Surabaya ke Jakarta ribuan kilometer itu memungkinkan loh. Saya ingin kepingin menyampaikan ke masyarakat bahwa sepeda itu juga alat transportasi gitu ya. Yang selama ini mungkin banyak dilupakan orang. Orang itu hanya melihat sepeda itu alat olahraga. Sepeda itu alat transportasi, bisa loh jarak jauh gitu. Dan kita sampai gitu, nggak ada kendala, nggak ada capek-capek gitu ya, bisa lah gitu. Nah itu sih. Alhamdulillah sambutan masyarakat luar biasa. Apalagi yang tahun 2025 yang kemarin itu kita sambung dengan banyak komunitas sepeda Mas. Di etapa di seluruh jalur yang kita lewati kan. Jadi ada 7 etapa itu kan. Itu setiap yang kita lewat itu komunitas sepeda itu ngumpul Mas. Ngumpul untuk menyambut kita. Kemudian mengantarkan kita sampai di perbatasan kabupaten atau kota. Itu terus loh sampai di Jakarta. Luar biasa. Ada juga apa namanya komunitas relawan kemanusiaan itu juga menyambut kita. Mereka itu mengumpulkan masanya untuk hanya menyemangati kita gitu ya. Terus kemudian mereka itu menyiapkan makanan, minuman, bahkan tukang pijet Mas. Masya Allah, kita itu terharu. Heran dulu. Kok bisa ya kepikiran menyiapkan tukang pijet? Itu kan? Ini kan jadi enak. Itu luar biasa itu. Dan sampai dengan relawan yang dia itu biasa ngawal ambulan itu Mas. Motor yang ada ininya dimodif ini itu terus gitu sampai dari mulai Jawa Tengah ya, perbatasan Jawa Tengah itu sampai di Jakarta. Wah itu luar biasa. Itu bagi saya itu perjalanan spiritual ya. Tapi memang bagi teman-teman pesepeda itu perjalanan jauh itu biasanya itu perjalanan spiritual karena memang kita dekat sekali dengan
kita itu kan nggak tahu ya di sana Nah. itu nanti ada apa. Kita itu makhluk paling lemah di jalan. Kita ketemu truk, ketemu bus macam-macam gitu, kita nggak tahu itu. Jadi rasanya dekat dengan Allah gitu, rasanya di perjalanan jauh itu. Dan saya meyakini ketika perjalanan jauh itu doa kita makbul, Mas. Karena kan musafir ya. Iya. Salah satu musafir itu kan makbul doanya. Jadi kita kadang perlu lah. Ketika lagi terpuruk, lagi ada masalah, perjalanan jauh aja, sepedaan. Mustajab doa yang banyak itu, wah, itu kesempatan. Apalagi menarik ini. Nah ini kan tadi tuh ada ini kan kalimat yang juga menarik tuh kan. Pesepeda tuh makhluk paling lemah ya di jalan. Betul, nah, betul. Artinya ini kan safety riding kan Ya. penting nih kan. Nah kalau tips-tips dari jenengan nih apa nih? Iya, jadi apalagi beberapa waktu yang lalu kan ada kejadian pesepeda adik kita 14 tahun itu meninggal, Mas ya. Di apa namanya, ditabrak truk gitu. di Ini Bandung kan kalau salah ya Pak. sangat mengenaskan di Bandung ya. Di Bandung. Di Ya. Bandung. Mengenaskan. Kita seluruh pesepeda di Indonesia itu rasanya jadi harus evaluasi diri gitu ya. Jadi kita itu di jalan harus tahu diri lah. Kalau kita itu makhluk paling lemah gitu, kita harus tahu diri. Kita harus, ketika kita tahu diri berarti kita harus membekali berbagai hal yang membuat kita itu aman gitu. Misalnya begini, lampu itu penting, Mas. Depan belakang itu penting. Bagi mungkin beberapa teman itu menganggap ketika kita itu sepedaan di kota itu tidak terlalu penting, karena kota seperti Surabaya, Jakarta itu semuanya terang kan ya. Penerangan cukup. Nah, ini masalahnya ini, lampu ini bukan dalam rangka untuk menerangi, tapi supaya orang lain terus melihat kita. Jadi fungsinya bukan untuk menerangi. Beda ketika kita itu di daerah yang memang gelap gulita, lampunya itu untuk menerangi. Tapi kalau di kota-kota besar, lampunya ini untuk orang melihat kita. Kita kan sering nggak, misalnya naik mobil atau naik motor ya, tiba-tiba nggak kelihatan, dulu sepeda gitu ya. Itu karena nggak kelihatan, makanya lampunya itu harus ada. Dan kalau saya biasanya lampunya model flashing gitu, yang kelap-kelip. Karena memang orang itu lebih perhatian dengan yang model flashing itu, depan maupun belakang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, model-model kayak safety triangle ya, model kayak mata kucing itu, Mas. Nah, itu biasanya ada di sepeda itu. Itu penting juga gitu. Terus kemudian kita pakai baju atau helm yang berwarna terang kayak gini nih, kuning, oranye, hijau stabilo, orange stabilo itu penting ya. Karena orang itu supaya melihat kita. Jadi kita itu makhluk kecil gitu loh. Di jalan itu sering diserempet, sering gak dianggap gitu. Apalagi kita nggak terlihat, nah kan malah jadi bahaya, membahayakan kita ya. Kadang-kadang kita sudah hati-hati, orang lain nggak hati-hati ya, gitu ya. Makanya kita harus kelihatan, lampu, safety, helm itu kita harus penting lah. Sepatu kalau jarak jauh, karena ketika kita itu ini ya jatuh ini nggak pakai sepatu, ini ya misalnya bolong ini ya, ini bisa luka-luka ini kalau nggak terlindungi gitu. Fatal ya? Fatal, Mas. Saya tuh waktu di Kalimantan kan sempat jatuh itu. Jatuh. Nah, alhamdulillah kok pakai sepatu, terus kemudian perlengkapan lengkap sehingga meskipun memar-memar itu nggak begitu aman lah, masih bisa. Meskipun naik kesleo dan lain sebagainya itu masih tetap nggak fatal lah. Nggak sampai luka berat ya? Nggak sampai luka berat. Itu yang pertama. Itu untuk kita ya. Jadi pesepeda yang kita harus tahu diri bahwa kita itu makhluk kecil, jadi kita harus membantu orang lain supaya orang lain itu melihat kita gitu. Kadang-kadang orang lain nggak melihat kita gitu, makanya kita harus muncul gitu, kelihatan. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah. Yang kedua, ya pemerintah. Pemerintah ini kan kita itu kan salah satu pengguna jalan. Jadi ya sudah seharusnya kita itu diperhatikan. Apalagi pesepeda ini loh, Mas. Pesepeda ini kan dia ini nggak ngambil subsidi BBM. Iya benar. Yang lainnya tapi tetap bayar pajak ya. Tetap bayar pajak. Tetap bayar pajak, nggak ngambil subsidi BBM. Terus kita ini mengupayakan diri kita itu untuk sehat loh, tanpa
saya beli sepeda nggak dibantu pemerintah, tak uruni, enggak. Kita mengupayakan diri sendiri untuk kita sehat, supaya beban pemerintah untuk orang-orang yang sakit itu kita itu mengupayakan diri untuk tidak membebani itu. Di BPJS terakhir itu datanya kan yang paling besar, klaim terbesar itu yang pertama itu jantung, terus kemudian ada diabetes, ada gagal ginjal, ada kanker. Yang sebagian besar dari itu karena pola hidup yang nggak sehat, karena kurang gerak dan sebagainya kan. Kita mengupayakan diri kita itu untuk tidak membebani pemerintah di situ gitu. Ini kan ya seharusnya dengan upaya kita itu yo diapresiasi lah gitu. Diapresiasi dengan apa? Dengan regulasi, dengan fasilitas-fasilitas yang membuat kita aman dan nyaman di jalan, karena kita makhluk paling lemah gitu Mas. Ya kayak misalnya jalur sepeda itu penting banget untuk kita supaya kita itu aman gitu. Terus untuk fasilitas parkir di tempat-tempat umum itu juga penting juga gitu ya. Ya kalau misalkan disediakan tempat parkir di tempat-tempat yang pemberhentian bis, di stasiun, untuk sepeda itu, saya pikir itu agar masyarakat itu mulai terpikir gitu, katanya sepedaan memungkinkan loh karena ada tempat parkirnya kan. Bisa jadi orang, wah sepedaku kok diparkir di mana gitu. Parkir mobil dengan sepeda motor, sepeda nggak ada gitu. Akhirnya naik motor aja begitu. Akhirnya malah membuat makin macet di jalan, makin ini karena masing-masing kita bawa motor, bawa mobil, itu kan. Nah kita itu juga berperan untuk supaya tidak mengurangi kemacetan ya. Sekarang ini orang kan mikirnya kebalik ya Mas. Harusnya kan gini ya, harusnya ya. Ketika saya satu orang, saya naik sepeda gitu ya. Ketika dua orang goncengan atau bawa barang, mungkin kepikir naik motor ya. Kalau ternyata 3 orang atau bawa barang banyak, baru naik mobil gitu kan. Tapi kalau kita random aja lihat di jalan, orang-orang naik mobil itu sendirian Mas. Sendirian. Kan harusnya nggak gitu. Kebalik logikanya kan gitu ya. Nah kita itu para pesepeda itu membantu pemerintah juga di situ. Itu loh Mas. Jadi terus kemudian dari yang pertama ya. Yang pertama itu kita para pesepeda harus tahu diri, melengkapi diri dengan berbagai hal yang membuat kita aman. Yang kedua pemerintah, yang ketiga pengguna jalan yang lainnya. Pengguna jalannya lainnya itu yo ngerti lah rek. Kita itu pesepeda yang lemah. Kita itu ndak ada airbagnya, nggak dilindungi oleh bodi yang melindungi itu. Kalau mobil dilindungi bodinya, itu nggak ada. Safety belt juga. Yo ngerti yo ngono. Kadang-kadang kan mungkin ya mohon maaf teman-teman yang ojol itu kadang-kadang seringkali sepeda motoran HP-an gini. Ini kadang-kadang waduh ya apa. Terus mak-mak itu kadang-kadang rating kiri belok kanan. Kadang-kadang ya ini. Artinya sudah ada regulasi yang meminta itu. Ini ya tak baca ya Mas ya. Ada ya di regulasinya. Ini kalau di undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan ya. LLAJ. 106 pasal 106 itu ayat 2 mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Ini jelas ini. Kemudian hak yang mengendarai sepeda, hak orang yang mengendarai sepeda telah diatur dalam pasal 62. Yang pertama bunyinya Undang-Undang LLAJ. Pemerintah harus memberikan kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda. Kan jelas ya? Jelas. Terus yang kedua, pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas. Nah, ini jelas banget ini. Artinya dukungan pada sepeda itu sudah ada dalam undang-undang. Jadi membantu pesepeda untuk aman dan nyaman itu sebenarnya amanat undang-undang kan gitu ya Mas. Harusnya begitu. Artinya sebenarnya udah diatur ya di undang-undang. Sudah diatur, tinggal penegakannya aja. Tinggal kita mengingatkan pemerintah saja. Makanya saya bikin konten-konten
di berbagai platform itu kan dalam rangka salah satunya ya kadang-kadang mengkritiki pemerintah lah. Kita itu perlu didukung fasilitas-fasilitas dan sebagainya gitu. Fasilitas memang benar-benar fasilitas untuk menjaga keamanan kita, bukan formalitas gitu. Berarti Itu Mas. Bisa dibilang gini ya, apa pemerintah belum berpihak ya ke pesepeda. Belum sepertinya Mas. Jadi memang harus ada kerjasama banyak di banyak sektor ya. Jadi komunitas sepeda ini rasanya memang harus kerjasama untuk dia jadi jadi komunikator ke pemerintah. Misalnya dia audiensi ke DPRD atau ke pemerintah, ke dinas-dinas terkait misalnya gitu ya, untuk mengingatkan itu misalnya gitu. Terus kemudian para konten kreator itu juga rasanya juga perlu bikin konten-konten yang terkait dengan bagaimana keamanan untuk pesepeda, bagaimana pemerintah, bagaimana mengingatkan pengguna jalan yang lain, itu penting. Edukasi ya. Terus kemudian ini juga produsen sepeda ini juga rasanya juga perlu digandeng juga. Iya betul. Karena ini kan terkait semua sebenarnya. Jadi harapannya sih ya kita itu kan sebenarnya hanya ingin sehat gitu, hanya ingin sehat, membantu pemerintah. Terus kita juga punya hak yang sama dengan pengguna jalan yang lain. Apalagi sudah ada undang-undang yang jelas mengatur bahwa kita itu pengendara jalan yang lain bermotor itu harus mengutamakan pesepeda. Apalagi ada itu gitu. Iya. Berarti nggak hanya ambulan aja yang jadi prioritas. Nggak ada nggak hanya ambulan. Nah orang-orang kan mikirnya ambulan aja. Iya. Ketika ada wiu-wiu, masa pesepeda harus dipasang wiu-wiu, kan jadi lucu Mas. Loh kalau dari kan ini kan organisasinya isi ya. Apa kalau yang sepeda? Nah itu nggak ada. Nggak ada ya. Kalau isi itu kan dia sportnya ya. Iya. Kita nggak punya ya. Jadi memang ada ya teman-teman organisasi itu yang paling besar itu Bike to Work ya. Jadi berarti lebih ke komunitas ya? Ke komunitas tapi sebenarnya mereka itu lebih ke gerakan sih. Kalau saya kemarin ngobrol sama Presiden Bike to Work itu sebenarnya dia bukan komunitas tapi gerakan ya. Ya harapan saya teman-teman Bike to Work ini bisa menggandeng menggandeng komunitas-komunitas yang lain untuk bareng satu narasi gitu. Kemudian disampaikan ke teman-teman pemerintah. Karena teman-teman Bike to Work ini memang sering diajak diskusi Mas. Kadang-kadang diskusi, rapat, terus kemudian terkait dengan bagaimana fasilitas lalu lintas dan sebagainya itu sering gitu. Artinya mereka ini didengar gitu. Nah ini tinggal teman-teman Bike to Work ini bisa nggak gandeng teman-teman yang lain, komunitas yang lain untuk satu narasi jalan bareng sehingga punya kekuatan gitu. Iya, saya ingat tuh, saya pernah nonton ada konten tuh anak kecil itu saking dia mangkelnya kan karena jalur sepeda itu sering diserobot, dia nabrakin sepedanya ke motor. Nah terus akhirnya sama motornya itu dibanting sepedanya. Iya. Ternyata sepedanya itu lebih mahal dari motor. Nah itu, begitu kan saking jengkelnya gitu kan. Iya. Kan di Jakarta itu ada ini ya, ada jalur khusus memang yang memang dibatasi gitu, tapi motor masuk sana, mobil parkir sana, dipakai untuk PKL gitu. Jadi ya itu PR-nya teman-teman di sana ya. Iya, berarti lebih ke sebenarnya penegakan regulasinya ya. Penegakan regulasinya. Mungkin jadi mesti ditegakkan ini apa? Punishment-nya gitu kan. Iya, itu yang memang harus ditegakkan. Itu sih. Kalau di sini Surabaya PR-nya masih banyak. Karena jalur sepedanya aja masih formalitas gitu. Iya. Apalagi di daerah-daerah lain gitu. Surabaya sebesar ini aja masih formalitas, apalagi di daerah lain yang mungkin pemerintahnya nggak kepikir itu bikin jalur sepeda, mungkin begitu ya. Iya. Jadi ayo, misal gini ya, produsen komunitas itu memang berfungsinya harapan saya dan teman-teman itu ya, itu mereka memperbanyak kampanye bersepeda ya, sehingga makin banyak pesepeda,
Sehingga ketika jumlahnya banyak, itu pemerintah juga sudah mulai mikir nih. Jadi itu harus makin banyak, ini harus difasilitasi, regulasinya harus dikuatkan penegakannya dan lain sebagainya. Harusnya begitu. Jadi kerjasamanya itu bareng Mas. Itu kalau misalkan kita kadang-kadang kan juga kadang-kadang harus tahu diri juga. Kalau pesepedanya tidak banyak, terus kemudian kita memang tetap harus tetap kewajiban pemerintah untuk memberi fasilitas itu, tapi ketika makin banyak pesepedanya itu rasanya kita makin gampang lah untuk mendorong pemerintah ono fasilitas gitu. Iya, betul Mas. Ini kan kayak seperti ojek online di awal-awal itu kan, mereka kan ini kan tidak diakomodir, tapi ketika jumlahnya semakin banyak gitu kan, betul. Akhirnya pemerintah tidak bisa ini kan, tidak bisa mengabaikan gitu. Iya. Saya kira ini PR kita bersama. Iya, PR bersama. Ya, terima kasih Mas Sama-sama, Wirawan. Mudah-mudahan semua sehat. Mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan makin banyak orang yang bersepeda. Semakin bersepeda dan juga pemerintah semakin ini kan berpihak kepada pesepeda, ya kan? Karena bagaimanapun juga ini pesepeda ini kan bagian dari solusi. Betul. Hidup sehat ya kan? Itu yang harus dipahami bersama. Iya. Terima kasih Mas Wirawan waktunya. Semoga ke depan setelah ini akan ada perbaikan regulasi dan juga kesadaran masyarakat, baik pesepeda sendiri maupun juga pengguna jalan yang lain gitu kan. Dan pemerintah juga. Dan juga pemerintah dan juga pihak ini pabrikan sepeda. Iya. Oke, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngopi sih Mas, ngopi sih. Dia itu yang di Semanggi tuh kan. Jadi emang anak orang kaya ini kan. Ditabrakin tuh